Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Hadi Nugraha dengan NIM F1C024 116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tentang RTM2 pengecoran logam. Untuk pertama, pengertian pengecoran logam atau sand casting. Pengecoran logam sand casting merupakan salah satu teknik manufaktur yang digunakan untuk membentuk benda logam. Seperti namanya, proses ini melibatkan penggunaan pasir untuk mencetak logam. Sederhananya, logam cair dituangkan ke cetakan yang terdapat rongga di dalamnya. Tempat logam dituangkan yang terbuat dari pasir yang dipadatkan untuk membuat produk logam dapat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Terus selanjutnya peralatan dan perlengkapan pengecoran logam. Yang pertama, pasir cetak. Pasir cetak memiliki fungsi untuk membuat cetakan dan untuk membuat model pada coran serta menahan aliran cairan logam pada waktu dituangkan ke dalam cetakan. Terus yang kedua, core. Core adalah suatu bahan yang terbuat dari pasir yang mengandung kadar lempung lebih tinggi dari pasir cetak. Terus wadah pada proses pengecoran ini untuk sebagai tempat pengumpulan logam sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Selanjutnya, alat pembakaran. Alat pembakaran digunakan untuk mencairkan logam yang akan dituangkan ke dalam cetakan menggunakan wadah. Terus selanjutnya adalah model. Model ini merupakan benda asli atau menyerupai benda yang akan dicor. Yang terakhir, alat pembuatan cetakan. Alat ini meliputi peralatan yang dapat membantu kelangsungan pengecoran logam seperti palu, paku, pemberat, penyangga, dan sebagainya. Terus material pengecoran logam. Material pengecoran ini yang pertama, pasir cetak. Pasir cetak dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pasir silika, pasir olivin, pasir baja, dan pasir garnet. Terus yang kedua, pola pengecoran. Pola pengecoran dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, pola pengecoran tunggal. Terus yang kedua, pola pengecoran belah. Yang ketiga, pola papan menyambung. Dan yang terakhir, pola kop dan drag. Terus cetakan pengecoran. Cetakan pengecoran ini dibagi menjadi 3, cetakan pasir kering, cetakan pasir basah, dan cetakan kulit kering. Terus yang terakhir adalah inti. Inti dalam pengecoran logam berfungsi untuk membuat rongga dan benda coran. Inti dibuat terpisah dari cetakan dan dibuat pada saat cetakan akan digunakan. Selanjutnya, cacat dalam pengecoran logam. Cacat dalam pengecoran logam ini dibagi menjadi berbagai jenis. Yang pertama, rongga udara. Rongga udara adalah cacat paling banyak terjadi dalam berbagai bentuk. Rongga udara dapat muncul sebagai lubang pada permukaan atau di dalam coran, terutama sedikit di bawah permukaan yang merupakan rongga-rongga bulat. Terus yang kedua, penyusutan dalam. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Nama saya Muhammad Destawan Putra, NIM F1CO24119, dan di sini saya akan melanjutkan cacat dalam pengecoran logam. C. Ekor tikus. Ekor tikus merupakan cacat permukaan pasir dari permukaan cetakan mengembang dari logam cair masuk di bawah permukaan bagian tersebut. D. Lubang jarum. Lubang jarum adalah lubang di mana permukaan dalamnya halus dan berbentuk bola. Ukuran cacat lubang jarum adalah di bawah 1-2 mm, sangat kecil dan berbentuk seperti tusukan jarum. Kekerasan erosi. Pasir yang terlepas karena erosi dari permukaan cetakan berbentuk pelat atau gumpalan. Bergerak dalam rongga cetakan, terutama di permukaan kup yang mengakibatkan influasi pasir. Persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan cetakan: 1. Pasir cetak menggunakan pasir pantai atau pasir laut. 2. Tepung terigu. 3. Air. 4. Kayu untuk membuat cetakan. 5. Palu dan paku. 6. Pengayah pasir. 7. Kuas. 8. Model anak buah catur yaitu banteng. 6. Alat dan bahan pengecoran logam: 1. Timah. 2. Tang. 3. Wadah untuk menuangkan timah ke cetakan. 4. Torch. 5. Gas. 6. Sarung tangan. Alat dan bahan finishingnya: 1. Gerindra. Selanjutnya, persiapan pasir cetak. 1. Siapkan alat dan bahan yang sudah disediakan. 2. Siapkan pasir cetak yang akan digunakan pada proyek kali ini adalah pembuatan benteng pada anak buah catur menggunakan pasir pantai. 3. Siapkan pasir yang ingin digunakan, selanjutnya diayak sesuai kebutuhan. Sebelumnya saya akan melanjutkan video presentasi dari kedua teman saya. Yang perkenalkan, nama saya IGDBK Putra dengan NIM F1C024 10122.
Kita akan masuk pada tahap langkah kerja pembuatan cetakan. Pertama, siapkan bahan dan alat untuk pembuatan cetakan. Kemudian susun kayu berbentuk persegi dan usahakan bentuknya lebih besar dengan model yang ingin dibuat. Yang ketiga, sambung semua kayu dengan menggunakan paku hingga cetakan siap digunakan. Yang keempat, selanjutnya pengisian dan pemadatan pasir yang telah diayak ke dalam cetakan yang telah dibuat. Pemadatan tanah menggunakan palu dan kayu agar padatnya merata. Lakukan kedua sisi cetakan. Yang kelima, setelah cetakan diisi dengan tanah, letakkan model ke dalam salah satu cetakan agar membentuk tanda. Setelah salah satu cetakan telah terbentuk, satukan lagi cetakan yang lain agar posisi satu sama lain presisi. Kemudian selanjutnya, setelah pasir telah berbentuk model yang dicetak, rapikan kembali cetakan agar hasil dari pengecoran lebih baik. Gabung kembali kedua cetakan menjadi satu untuk melanjutkan ke tahap pengecoran. Langkah kerja proses penuangan logam. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses penuangan ini seperti timah, tang, wadah, dan alat pembakaran. Kemudian yang kedua, pastikan torch dapat berfungsi dengan mencobanya terlebih dahulu sebelum langsung ke timah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satriawan dengan NIM F1C024100120. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu proses pengecoran logam dengan metode side casting. Yang ketiga, setelah torch bisa digunakan, letakkan timah sebanyak yang diinginkan sesuai dengan ukuran model. Yang keempat, setelah timah diletakkan, lakukan pembakaran timah menggunakan torch hingga timah tersebut meleleh. Setelah timah meleleh, tuangkan timah ke dalam lubang cetakan agar timah bisa langsung terbentuk. Lakukan penuangan secara cepat agar timah tidak mengeras sebelum dituang. Selanjutnya, yang kelima, setelah timah sudah dituangkan dan merasa cetakannya sudah full, cetakan didiamkan 5 menit agar timah dapat mengeras. Yang keenam, setelah 5 menit, buka cetakan dan lihat apakah pengecorannya berhasil atau tidak. Yang ketujuh, setelah pengecorannya berhasil, pisahkan logam dengan cetakan dan bersihkan logam dari pasir sisa pengecoran. Langkah kerja proses finishing. Yang pertama, langkah selanjutnya potong timah yang keluar atau lebih dari cetakan menggunakan gerinda. Yang kedua, setelah digerinda, pastikan kembali apakah logam hasil pengecorannya sudah rapi. Yang ketiga, setelah hasil pengecorannya telah rapi, proses pengecoran logam telah selesai. Selanjutnya, kesimpulan. Proses pengecoran logam dengan metode side casting bisa dikatakan cukup sederhana. Metode ini sangat fleksibel dan digunakan untuk membuat berbagai bentuk dan ukuran produk logam, termasuk yang kompleks. Selain itu, bahan utamanya yaitu pasir cukup murah dan mudah didaur ulang, sehingga prosesnya juga terbilang ekonomis. Meski begitu, hasil akhir dari side casting sering membutuhkan finishing tambahan karena permukaannya biasanya agak kasar. Untuk detail yang sangat halus, metode ini mungkin kurang cocok dibandingkan dengan metode lain seperti die casting.